Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah kajian Islam PPT Kamadalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa bertatap muka dalam rangka untuk talabul ilmi bersama-sama, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kakak tengah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya, yang selalu kita harapkan sekali untuk bisa menolong kita kelak di hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, ibarat syafaat itu ngeten. Syafaat kan artinya itu pertolongan ya. Jadi kalau saya ibaratkan seperti ini. Salat kita, ibadah kita mulai dari sholat, zakat, puasa, haji atau apapun itu tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Kalau ibaratkan nggih, kalau kita ibaratkan surga itu harganya 1 miliar misalkan seperti itu. Sedangkan sholat kita, selama kita sejak balik sampai mungkin meninggal, sholat terus, zakatnya zakat terus, itu tidak akan cukup 1 miliar, tidak cukup. Mungkin itu cukup cuman 1 juta, 2 juta, 10 juta seperti itu. Lantas untuk membeli rumah seharga 1 miliar misalkan, sedangkan kita hanya punya uang 10 juta, sedangkan kita hanya punya uang 10 juta. Itu bisa. Caranya apa? Nah, caranya niku kalau istilah orang itu macak melas kepada yang punya rumah. Kula niku mboten gadek arto, gadai 50 juta niki regane 1 miliar angsal napa mboten. Karena orangnya itu nesakne, nggih pun Bu, nggih pun Pak, mboten napa-napa, 50 juta kula caosaken. Nah itu gara-gara apa? Sing jual niku nesakne akhirnya dikasih rumah seharga 1 miliar. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa sebenarnya kita sholat kita ini membuat kita masuk ke dalam surga, itu tidak bisa. Tapi karena nesakne dewa, nah nesakne ini kan bahasa Arabnya kita bahasa Arab syafaat. Ya, karena Allah memberikan syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sakjane salat kita tidak cukup tadi, akhirnya ya udah deh, karena sudah salat, karena sudah puasa, akhirnya kita masukkan ke dalam jannah. Nah itu, makanya hadirin rahimakumullah, kita sangat mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaat itu apa? Ialah kita akan belajar, insyaallah urut kita akan belajar tentang sirah atau perjalanan hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak nanti awal Nabi Muhammad sebelum diutus sampai insyaallah meninggal. Nah, ini salah satu yang akan menjadi rujukan kita. Ini kitab yang saya bawa namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ini sudah lengkap. Jadi kira-kira ini tebalnya sekian Ini sudah lengkap tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus sampai nanti meninggal. Dari kehidupan Nabi itu kita nanti bisa menggali banyak pelajaran yang sangat berharga. Itu. Makanya ketika kita belajar seperti ini, yang kita harapkan sebenarnya cuma satu, Karena kita belajar kehidupan Nabi, kita bisa mencontoh,
kemudian bisa kita praktekkan di kehidupan kita, dan terakhir endingnya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang kita harapkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai awal pembahasan kita pada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai awal pembuka pembahasan kita, yang akan kita bahas pertama kali itu bukan Nabi Muhammad diutus, tidak. Dados Nabi Muhammad diutus itu efek samping mawon. Sebenarnya jauh berabad-abad sebelum itu ada ceritanya mengapa kok sampai Nabi Muhammad ini diutus. Itu ada ceritanya. Nah, ngoten nggih. Pertama-tama yang perlu kita sadari bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah seorang nabi yang nabi itu wajib hukumnya dari nasab yang mulia. Nabi itu wajib, siapapun nabinya itu harus nasabnya itu bagus. Tidak mungkin kok seorang nabi nasabnya jelek, itu tidak mungkin. Kalau nabi nasabnya jelek, lah mengke kalih kaumnya, Allah lagi wong biasa-biasa meh manut piye gitu. Lah makanya nabi itu wajib nasabnya nasab yang bagus. Nasab yang bagus. Nah, nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita turut ke atas, niku kesinten? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini ada yang jawab Nabi Adam, ya jelas. Semuanya kita akan berujung kepada siapa? Nabi Adam, itu jelas. Tapi tidak itu yang kita bahas. Nabi Muhammad itu mbahnya paling atas, itu jauh jaraknya, nggih. Itu keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lah kita bahas dari situ mawon. Ndak usah dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam iki kedawon nggih. Nah, dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim itu ialah salah satu nabi yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Seorang nabi yang spesial, mempunyai kesabaran yang tidak terbatas. Itu namanya ulul azmi. Ulul azmi. Nabi dimulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ada 5. Nah, Nabi Ibrahim karena beliau itu ulul azmi, maka ujiannya sangat berat. Banyak sekali ujiannya. Salah satunya kan terkenal guys, cerita Nabi Ibrahim itu sama bapaknya seperti apa. Bapaknya Nabi Ibrahim itu nopo? Tukang buat patung. Terus unik nih, bapak ini ku tukang buat patung, anaknya dadi nopo? Dadi nabi. Nah, itu bisa. Bapaknya tukang buat patung, anaknya nabi. Tapi ada yang sebaliknya, itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh yang pertama tadi, bapaknya nabi, anaknya niku napa? Orang yang pertama kali menentang dakwah bapaknya. Nah, ngoten. Jadi modelnya itu ulul azmi itu unik-unik. Nabi Nuh itu bapaknya nabi, anaknya itu orang yang pertama kali menentang dakwah bapaknya, tenggelam ya. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, bapaknya niku napa? Tukang buat patung, anaknya jadi napa? Nabi. Kalau Nabi Musa, itu cerita uniknya, dia itu berada diopeni cilikane oleh ibaratnya musuhnya sendiri. Musuh dakwahnya sendiri oleh sinten? Fir'aun. Dan Fir'aun itu tidak sadar yang diopeni itu besok siapa? Yang akan menggulingkan kerajaannya. Dan itu uniknya Nabi Musa. Kalau Nabi Isa uniknya apa? Kan dia bapak yang jelek, anak yang baik. Kalau yang Nabi Nuh itu bapaknya baik, anaknya jelek. Nabi Musa itu yang ngasuh malah musuhnya sendiri. Kalau Nabi Isa, buat teman-teman bapaknya malahan. Lahir dari seorang ibu saja. Kalau Nabi Muhammad, itu bapak tidak punya, maksudnya bapaknya meninggal duluan, ibunya juga meninggal waktu
kecil. Sing ngopeni mbae. Mbae niku nggih akhirnya meninggal. Sing ngopeni napa? Pamannya. Pamannya nggih meninggal. Akhirnya sing ngopeni sinten? Istrinya. Istrinya itu makanya pautan umurnya 40 sama 25. Niku pinten tahun niku? 15 tahun nggih. Nah, itu karena tadi untuk menjadi pelindung backing dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam itu ceritanya kok sampai kepada Nabi Muhammad ngeten. Nabi Ibrahim itu pertama kali menikah dengan sinten namanya? Sarah. Gitu. Ada Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Sarah. Lah Sarah ini itu disebutkan dalam kitab ini seorang perempuan yang sangat cantik dan mulia nasabnya. Kemudian suatu saat Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini dari Irak pergi ke Syam, Palestina, dari Palestina menuju ke Mesir. Nah di Mesir itu ada pemimpin, ada raja yang menyukai istrinya Nabi Ibrahim, menyukai Siti Sarah tadi. Lah Sarah sadar, waduh lah aku kok disenengi karo raja kayak gunui. Padahal bojoku iki lho nabi gitu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mbok yao toh jangan sampai saya itu diambil sama si raja itu. Akhirnya beneran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan si raja tadi itu jadi benci kepada Siti Sarah. Akhirnya apa? Raja tadi itu menghadiahkan budaknya yang bernama siapa? Hajar untuk dibawa pulang oleh Nabi Ibrahim. Setelah dibawa pulang ceritane, akhirnya Siti Hajar tadi dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Istri yang pertama namanya Dewau Sarah, yang kedua namanya Hajar. Sini mas, jangan di pinggir sana. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi istri yang namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Karena istri dua, nah niki kula tangkat ibu. Biasanya ngoten niku bisa akur napa mboten? Kok sepakat mboten? Nggih, sepakat mboten ngoten niku. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi antara Siti Hajar dan Sarah tadi itu memang seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal, tidak akur. Kenapa? Sarah tadi itu dari nasab yang sangat mulia. Bapaknya itu ibaratnya bangsawan. Nah Hajar tadi itu dari bekas budak. Nah pada nggak terima Sarah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi satu jalan keluar. Napa jalan keluar? Dari jalan keluar ini, dados ngeten nggih. Kadang-kadang jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu pasti susah, tapi endingnya baik. Ceritanya ngeten. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan antara Hajar dan Sarah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, Hajar kamu bawa ke sebuah tempat yang nantinya akan menjadi pusat peradaban manusia. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim membawa Hajar beserta anaknya berarti yang masih kecil, namanya siapa? Ismail, dibawa bersama-sama menuju ke sebuah tempat di tengah padang pasir di lembah. Dados tak panjenengan ngertos Mekah ngoten niku nggih. Mekah itu samping kanan kirinya itu gunung-gunung. Kemudian kalau turun seperti ini itu Ka'bah itu ada di tengah-tengahnya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail turun sampai ke tengah-tengah itu, sampai ke tempat itu. Dan kita bayangkan, kita bayangkan. Ketika itu Nabi Ibrahim membawa istrinya namanya Hajar tadi, membawa Hajar. Kemudian setelah membawa Hajar sampai ke tempat itu, tempat yang tidak ada pohonnya, tidak ada airnya, tidak ada siapa-siapa. Ditaruh di situ. Setelah sampai di situ, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Kira-kira misalnya ibu-ibu panjenengan nggih dibawa oleh suami ke sebuah tempat, tidak ada orangnya,
nggak ada iup-iupane, nggak ada minumnya, nggak ada airnya, dibawa ke situ ditinggal. Nah, pripun ibu-ibu niki? Nah, pasti akan memberontak nggih. Nah, Siti Hajar juga demikian. Ketika pertama kali ditinggal oleh Nabi Ibrahim, gitu, memberontak. Loh, wahai Ibrahim, kok saya kok ditinggalkan di tempat yang tidak ada orangnya sama sekali, air tidak ada, bahkan pohon untuk berteduh itu tidak ada. Bagaimana? Nabi Ibrahim tetap jalan pakai untanya, dikejar terus sama Hajar. Ketika itu Hajar terbesit sebuah pertanyaan. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Gitu. Jawabannya simpel. Pertanyaannya simpel. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Seketika itu Hajar yang tadinya itu memberontak langsung nopo. Kalau ini memang perintah dari Allah, saya percaya ini ada baiknya. Silahkan kamu pergi, saya akan bertahan di sini dengan anak saya. Anaknya dia sinten namine? Ismail. Ngoten nggih Ismail. Coba kalau kita membayangkan, saya itu kalau membayangkan seakan-akan sulit gitu ya. Hidup di situ 2 orang til di tengah padang pasir, ndak ada minum, ndak ada pohon, ndak ada rumah. Di tengah-tengah situ cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Dibekali air, ya mungkin bertahan 1 hari lah. Kemudian dibekali kurma untuk makan yang tidak seberapa. Yang namanya ibu nggih, itu pasti sayang dengan anaknya. Lama kelamaan ya masih enjoy karena masih ada minum. Itu lama kelamaan minumnya habis, makanannya habis, otomatis ibunya itu juga tidak bisa menyusui anaknya, tidak bisa menyusui anaknya. Ketika itu anaknya Ismail geger, nangis gitu, nangis. Sebagai seorang ibu, kalau misalkan ada anak yang nangis, jenengan tinggal diam nopo bertindak sesuatu? Pasti nih bertindak. Tidak mungkin kok anaknya nangis, ben lah tak tinggal dolan HP yang tadi kok. Kan itu ibu-ibu zaman now lah itu nggih. Kalau ibu-ibu zaman dulu ndak gitu. Kalau anaknya nangis nopo diopeni. Lah Hajar itu anaknya nangis, bingung mencari minum, mencari air bingung. Lihat ke bukit Sofa, ada air kayaknya. Pergi ke Sofa, ndak ada air. Oh di sana ada air di Marwah. Pergi ke Marwah 7 kali. Kalau yang bagi yang sudah pernah umroh, ngeten nggih. Umroh itu sakjane niku kan umroh itu tidak berat. Tawaf itu tidak berat. Ya tawaf ke Ka'bah 7 kali tidak berat. Yang berat itu ialah sa'i 7 kali dari Safa Marwah 7 kali niku. Kula niku pernah ngitung pakai jam tangan saya ini. Sa'i itu kalau 7 kali itu kira-kira hampir kita berjalan 3 kilo. Itu 3 kilo. Lah niku sinten namine? Hajar itu mencari air lari sepanjang 3 kilo tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban. Nah, ketika nangis seperti itu dari bawahnya Ismail muncullah sebuah air yang ternyata airnya itu sampai nanti akhir zaman tidak akan habis. Dan sekarang kita bisa merasakan air yang dikeluarkan oleh Nabi Ismail tadi. Ini ku napa? Zam-zam. Nah, itu ajaibnya. Ngoten nggih. Nah, kemudian ceritane ditutup mawon, gitu. Ketika itu nggih karena ada air, dados ngeten nggih. Kalau di Arab itu setiap kali ada sumur, nanti di sekeliling sumur itu nanti akan ada kehidupan. Nah, ceritanya kan tadi cuma 2 orang, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena ada air, akhirnya banyak orang datang, lewat, jadi menetap di situ, izin kepada Nabi Ismail karena sudah besar, izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ, dan akhirnya menjadilah sebuah pemukiman yang dinamakan kota Mekah tadi, dinamakan kota Mekah. Dulu namanya bukan Mekah, namanya Bakkah. Itu Bakkah pakai bak. Itu sekarang namanya jadi Makkah. Nah, ngeten. Nanti akan kita ambil ibrahnya dari situ ya. Ketika sudah ada pemukiman,
kadek ditinggal kalih bapake nggih, kalih sinten? Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim itu pernah mengunjungi Nabi Ismail 4 kali, gitu, 4 kali. Jadi Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar itu pernah datang kembali ke Mekah 4 kali. Dalam hadis disebutkan 4 kali. Yang pertama itu ketika Nabi Ismail masih kecil, dan ketika masih kecil itu nopo? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk nopo? Menyembelih Ismail. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika mengunjungi anaknya yang paling dicintai tadi, terus ngeten nggih, nggak pernah ketemu, ngeten. Untuk menggambarkan bayangan kita, niki wonten nggih, putranipun bapak ibu ingkang mondok. Nah, ada yang mondok. Biasanya berapa belas kali niki mengunjungi? 11 kali nggih. Nah, 11 kali. Kalau ibu saya dulu pas mondok ngoten niku, ibu saya itu cerita setelah saya lulus. Ibu wina wayai jenguk, ranjenguk neng hati itu berkecamuk. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Nah, seperti itu. Ibu saya kan seperti itu, wis sebulan kalau sudah jadwalnya menjenguk kok enggak menjenguk, was hatinya itu galau. Nah, mungkin Nabi Ibrahim juga demikian, sudah lama meninggalkan Nabi Ismail di situ, di situ di Mekah, akhirnya mengunjungi kembali Nabi Ismail. Sudah kecil, sudah agak besar tapi masih kecil lah gitu. Karena saking saking kangennya dek wow. Kangen bertemu kepada Nabi Ismail, oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Wahai Ismail, wahai Ibrahim, kamu itu jangan terlalu mencintai anakmu. Yang paling kamu cintai itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya uji. Kamu saya suruh menyembelih anakmu. Ini perintah dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu melaksanakan apa tidak? Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim bangun tidur, kan itu ngimpi untuk menyembelih anaknya. Bangun tidur, bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, saya tadi mimpi. Mimpinya itu saya disuruh menyembelih kamu." Gitu. Anaknya karena sudah dididik oleh ibunya tadi, dididik oleh ibunya. Bilangnya apa? Bapakku, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, wahai bapakku, kalau memang itu perintah dari Allah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang engkau perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku, wahai bapakku, dari kalangan orang-orang yang sabar. Maksudnya ngeten, bapakku, nah kalau itu perintah dari Allah pun laksana mawon. Kula insyaallah sabar. Dengan berat hati. Coba bayangkan, seorang bapak disuruh menyembelih anaknya. Dengan berat hati Nabi Ibrahim membawa Ismail kecil tadi ke Bukit Mina. Ke Bukit Mina mau disembelih. Falamma aslama, ketika dua orang itu sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail pun siap untuk disembelih. Nabi Ibrahim sudah membawa alat untuk menyembelih. Falamma aslama, ketika dua sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan sudah disiapkan jabin niku niki tengkuknya itu. Sudah disiapkan, turun wahyu dari Allah. Pun tinggal tel ngoten niku nggih. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqatar ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu ternyata lulus ujian. Kamu sudah membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa fadainahu bidibhin azim. Langsung ketika itu oleh Allah SWT diturunkan dari langit sebuah kambing yang sangat besar untuk disembelih, menggantikan Nabi Ismail tadi. Itu kunjungan Nabi Ibrahim yang pertama. Kunjungan Nabi Ibrahim yang kedua, ngoten nggih. Ketika Hajar sudah meninggal. Jadi ibunya tadi, istrinya itu meninggal. Kan pulang nggih. Kejadian menyembelih itu sudah selesai. Pulang. Setelah sekian tahun kembali lagi, ternyata istrinya sudah meninggal. Hajar tadi sudah meninggal. Nah, ceritanya ngeten. Karena si Hajar sudah meninggal, Ismail akhirnya menikah dengan seorang perempuan, anaknya Pak Mudod bin Amr. Jadi
mertuanya Nabi Ismail namanya Mudad bin Amr menikah dengan anaknya itu. Anaknya tadi, jadi istrinya dari Nabi Ismail itu tidak pernah sekalipun melihat wajah bapaknya Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail menikah sama anaknya Pak Mudad tadi. Anaknya Pak Mudad ini tidak pernah melihat wajahnya sinten Nabi Ibrahim, tidak tahu. Karena pada saat itu belum ada WhatsApp. Ngoten nggih. Tidak bisa kirim foto. Nah, ngoten, tidak bisa video call. Itu. Nah, setelah sekian tahun akhirnya Nabi Ibrahim datang lagi. Langsung nyambari rumahnya Nabi Ismail. Tok 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 gitu nggih. Mungkin ketika itu sudah ada salam, assalamualaikum gitu nggih. Kemudian keluarlah istrinya dari Nabi Ismail tadi, anaknya Pak Mudad bin Amr tadi, keluar. Tidak tahu kalau itu mertuanya, tidak tahu itu ceritanya. Kemudian ditanya, suamimu mana? Suamiku lagi keluar mencari kayu. Jadi kerjaannya Nabi Ismail itu mencari kayu dan menggembala kambing. Mencari kayu dan menggembala kambing. Terus Nabi Ibrahim tanya, gimana kehidupan kalian? Nggih. Nah niki nggih, mungkin istrinya juga aneh. Lagi wong teko-teko kok takon kehidupan kalian gimana? Aneh ngoten nggih itu. Jawabane napa? Aisyuna Aisyun dik. Kehidupan kami itu kehidupan yang susah. Mau suamiku loh kerjaannya golek kayu karo menggembala kambing gitu. Gimana mau jadi orang kaya? Kira-kira seperti itu. Nah, ngoten nggih, mengeluh istrinya tadi. Nah, Nabi Ibrahim tahu seperti itu nggih. Kemudian sebelum pulang Nabi Ibrahim ini berpesan kepada istrinya Nabi Ismail, anaknya Pak Muda tadi. Nduk, nah, bilang kepada suamimu, iki lho kon ganti kusen rumah iki lho. Kusen rumahnya wis elek. Gitu. Pesannya gitu tok. Jadi pesan kepada anaknya atau istrinya Nabi Ismail tadi, ini kusen rumahnya suruh ganti udah jelek ini, gitu. Setelah itu apa? Nabi Ibrahim langsung pulang lagi ke Palestina. Setelah itu Nabi Ismail pulang ke rumah istrinya, sampailah menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, wahai suamiku, tadi itu ada orang tua ke sini, ciri-cirinya seperti ini. Langsung, ini bapak saya. Tapi diam aja Nabi Ismail. Cirinya seperti ini. Ada pesan enggak? Nabi Ismail tanya, ada pesan enggak? Ada. Pesannya suruh ganti kosen pintu karena sudah jelek katanya. Oh gitu. Akhirnya apa? Oleh Nabi Ismail, anaknya Pak Mudad itu apa? Diceraikan. Gitu, diceraikan. Itu berarti maksudnya Nabi Ibrahim, ini istrimu ini kurang cocok lah untuk kamu, itu diceraikan saja. Gitu. Karena tugasmu kedepannya berat. Kira-kira seperti itu. Kalau bolak-balik ngeluh, nanti akan memperlambat dakwahmu. Itu akhirnya diceraikan, sudah diceraikan. Tapi dari istrinya anaknya Pak Mudad ini tadi itu menghasilkan 12 anak. 12 anak. Nah, ngoten nggih. Anaknya yang pertama itu namanya Nabit, yang kedua namanya Qaidar. Bukan Haidar ya, Qaidar. Nah, gitu. Nabit sama Qaidar dan lainnya gitu. Yang saya sebutkan cuma 2 aja. Kita potong sampai situ dulu. Itu kan kunjungan yang kedua nggih, gitu. Kunjungan yang ketiga Nabi Ibrahim setelah pulang, setelah sekian tahun balik lagi ke Mekah. Tok tok tok, assalamualaikum. Ternyata keluar istrinya lagi. Oh, sudah ganti orang ternyata. Gitu, sudah ganti istri. Nah, ditanya lagi, gimana kehidupan kalian? Istri yang menjawab, Aisyuna isyun thayyibah. Kehidupan kami Masya Allah bagus, meskipun sithik penghasilannya tapi cukup lah. Nah gitu. Kemudian apa? Nabi Ibrahim pesan kepada istri yang kedua dari Nabi Ismail tadi, bilang kepada suamimu untuk mempertahankan kusennya. Kusennya wis apik, gak usah diganti. Nah gitu. Ngoten, pesannya seperti itu. Pulang lagi. Itu kunjungan yang ketiga. Nabi Ismail datang lagi ke rumah. Istrinya cerita, tadi loh ada mbah-mbah datang ke sini. Seperti ini bentuknya. Oh, batin. Oh, ini bapak saya datang lagi. Ada pesan enggak? Ada. Pesannya enggak usah ganti kusen, wis apik kusene. Oh ya wis, alhamdulillah. Berarti pilihan saya betul. Nah, ngoten. Akhirnya apa? Nah, dipertahankan itu. Itu yang ketiga. Kunjungan yang ketiga. Kunjungan yang keempat, Nabi Ismail datang lagi. Nabi Ibrahim datang lagi kepada Nabi Ismail.
Karena tadi itu kan berkaitan dengan dakwah. Jadi Nabi Ismail itu nabi, nabi itu tugasnya dakwah. Kalau istrinya berat-berati, lebih baik ganti saja. Karena nanti yang akan mendukung dakwah. Lah yang keempat ini karena istri dan suaminya sudah siap, Nabi Ibrahim datang lagi akan memberikan sebuah pesan, sebuah proyek yang sangat besar. Apa itu? Yang keempat, Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail. Kebetulan pada saat itu Nabi Ismail itu lagi, nah niki pas buatan menggembala pas niku. Datang Nabi Ismail itu lagi berteduh di depan rumahnya benahi anak panah. Nah, jadi anak panah dibenak nih ngoten niku. Wah, ketemu bapak sama anak lama ketemu seneng ngoten nggih cerita-cerita. Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan satu proyek besar. Wa Ismail, saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah rumah peribadatan yang ini akan menjadi pusat peradaban dunia. Bangun apa niku? Ka'bah. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah akhir dari juz 1. Itu. Ketika itu akhirnya dua orang ini, anak dan bapak bersama-sama membangun Ka'bah. Ketika itu Ka'bah tidak jadi langsung tinggi, tidak. Itu cuman pondasinya saja. Dan pondasinya yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sampai detik ini itu masih ada. Cuman kita tidak bisa lihat. Karena sekarang itu sudah ditutup seperti tembaga itu. Nah, bawahnya, dalamnya itu ialah pondasinya yang dibangun Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu. Jadi keduanya itu membangun pondasinya aja. Pondasi gitu. Salah satunya batu itu dibuat ancek-ancek oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sing ngethuk nih, Nabi Ismail itu sing ngusungi batunya. Ada batu yang dibuat ancek-ancek. Lama kelamaan batu yang dibuat ancek-ancek ini napa? Ambles niku. Ambles bekas kaki. Nah, bekas kaki itu sampai sekarang ada. Namanya apa? Makom Ibrahim. Terus tak misalnya panjenengan di Ka'bah, di samping Ka'bah itu ada seperti, kalau orang itu ngapain seperti kuburan, itu bukan kuburan gitu. Itu namanya Makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri, ancek-ancek Nabi Ibrahim, bukan makam. Bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi makom. Makom itu tempat berdiri ancek-anceknya Nabi Ibrahim. Itu ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Nah, kita potong di situ ceritanya. Ketika Nabi Muhammad itu dewasa, Nabi Muhammad itu iseng ceritanya. Sebelum jadi nabi nggih, iseng. Ngeplekne kakinya Nabi Muhammad dengan bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Diplekne ngoten niku. Pas ternyata. Pas gitu. Mungkin kalau zaman sekarang itu kayak Cinderella gitu loh. Wah, ini sepatunya pas gitu. Berarti ini pemain surinya. Lah itu juga kakinya pas gitu. Berarti ini yang akan menjadi penggantinya Nabi Ibrahim. Nah, ketika selesai membangun Ka'bah, niku napa? Ketika selesai membangun Ka'bah, keduanya itu berdoa. Doanya kan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami itu orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak turun kami ummatan, sebuah umat yang muslimatan lak, berserah diri kepadamu. Dan doa yang kedua, wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, saya nyuwun mbok ya nanti anak turun saya dan Ismail ini ada yang jadi nabi spesial yang akan membacakan doa-doamu, yang akan membacakan ayat-ayatmu gitu. Doanya kan ada dua. Yang pertama, ya Allah jadikan anak turun kami itu yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, jadikan dari anak turun kami ada yang jadi nabi yang nanti akan membacakan ayat-ayatmu, nabi spesial ini. Doa yang pertama itu langsung diajabai oleh Allah. Anak turunnya bagus itu nanti, tapi lama-lama juga melenceng. Tapi doa yang kedua, supaya dibangkitkan jadi nabi, itu tidak diijabahi oleh Allah SWT langsung, tetapi baru diijabahi kira-kira hampir 5.000 tahun setelah itu. Muncullah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ceritanya kita berhenti sampai situ. Kita ambil faedah, kita ambil pelajaran dari situ. Apa? Pelajaran yang pertama. Ngaten. Doa orang tua itu baik atau buruk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Doa orang tua itu baik atau buruk itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa buruk contohnya ngeten. Meskipun kita nggak bermaksud mendoakan, tapi itu seakan-akan doa. Nak, zaman dulu pas saya kecil itu orang dolanan beras niku napa biasane? Tangane kiting lho iku. Aja dolanan beras. Kok tangannya kiting lho iku gitu. Itu sebenarnya saya tidak langsung, kita itu seakan-akan mendoakan gitu. Mendoakan kepada anak kita. Nah itu jangan. Doa yang buruk itu bisa terjadi. Mau contoh? Ada contohnya dalam hadis. Di Bani Israel dulu, itu ada seseorang namanya Jurej. Namanya Jurej. Jurej ini itu orang yang suka beribadah. Pokoknya sholat. Itu punya tempat ibadah sendiri. Nah, ketika dia sholat, Allahu Akbar, kata niki, tiba-tiba ibunya dari luar tempat ibadahnya itu memanggil, ya Juret, wahai Juret, ya Juret, wahai Juret. Juret itu pas sholat itu nggih, mendengar, ibu saya manggil itu. Dia bimbang antara memenuhi panggilan ibunya atau yang kedua nopo, melanjutkan sholatnya. Juret bingung. Tapi akhirnya Juret itu lebih memilih sholat. Sholat sih lah. Aku bar sholat kan iso. Aku mendatangi ibu saya. Akhirnya dia mempercepat sholatnya. Habis itu mendatangi ibunya. Pengennya gitu. Tapi ibu ini kok kadung anyel. Ibu ini kadung anyel. Dari kita celuk irandang metu-metu. Akhirnya nopo. Ibunya itu sakjane tidak bermaksud mendoakan. Tapi bilang seperti ini. Allahumma la tubithu hatta turiyahul zaniyat. Ya Allah, janganlah kamu mematikan Juret sampai kamu pertemukan Juret dengan para pezina. Doa ibunya ngoten niku. Jadi ibunya itu gara-gara sedikit anyel nggih, gara-gara tidak segera diijabahi panggilannya oleh si Juret tadi, berdoa, ya Allah, itu loh, gak usah mati sih sampai nanti ditemukan oleh para pezina. Doanya sinten? Ibunya kepada si Juret. Setelah sekian lama, akhirnya apa yang didoakan ibunya itu ternyata terjadi. Ceritanya ada seorang pezina yang ingin menggoda si Juret. Ngaten. Ndelok si Juret ki kok kok senengane ibadah, ayo apa ora gelem sing liyane to. Itu. Akhirnya dia itu ngajak si Juret untuk melakukan zina. Sing jenenge tukang ibadah, dia aja seperti itu. Purna mboten. Ya ndak mau, si Juret nggak mau saya. Nah, pelacur tadi tidak kurang akal. Akhirnya apa? Dia pergi dari tempat ibadahnya si Juret, mendatangi penggembala kambing. Si penggembala kambing itu diajak untuk berzina, mau. Singkat cerita, hamil, punya anak. Ketika si pezina itu punya anak, lahir ngoten nggih. Orang-orang pada tanya, "Lho kamu itu rong duwe suami wis apa jenenge lahiran?" Nah, ngoten niku. Bapake sapa kuwi? Si pelacur itu bilang apa? Si Juret gitu. Si Juret. Nah, masyarakat langsung emosi maksudnya. Nah, masyarakat langsung emosi, napa? Tempat ibadahnya Juret itu langsung dihancurkan. Juret itu diseret-seret menuju ke tempat perempuan itu. Maksudnya apa? Supaya bertanggung jawab dengan anaknya. Gitu. Juret itu merasa tenang dulu, minta kepada masyarakat ngeten. Sebelum saya mengklarifikasi kejadian ini, ngeten nggih, saya minta waktu untuk wudu dan sholat dulu. Akhirnya Juret wudu, sholat. Setelah sholat nopo? Juret akhirnya mau mengklarifikasi anak tadi. Datang kepada anaknya. Anaknya ditangkleti nopo? Bayi, bapakmu sapa? Kira-kira anaknya mau jawab nopo mboten? Ndak bisa nggih. Jenenge bayi ditakoni, bayi, bapakmu sapa? Kan ndak mungkin nggih. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat suatu keajaiban. Jadi ngeten, ada dua orang yang kecil itu bisa berbicara. Yang satu sinten?
Nabi Isa, yang kedua ini bayinya si Juret ini. Juret setelah wudhu setelah sholat datang kepada bayi itu, wahai Juret, wahai si bayi, bapakmu siapa? Anak bayi tadi langsung ngomong, bapak saya penggembala kambing itu. Nah, ngoten nggih. Akhirnya apa? Sudah beres lah, nggak ada yang menuduh lagi Juret sebagai pezina. Lulus ujiannya si Juret, ngoten nggih, si Juret. Akhirnya orang-orang karena sudah menghancurkan rumah peribadatannya si Juret, bilang seperti ini, wahai Juret, ya Allah, yo ngapunten ya, sudah menghancurkan rumah peribadatanmu, apa tak bangun dari emas ya, kita urunan emas, kita bangun dari emas. Juret jawabannya apa? Nggak usah, bangun saja dari tanah, dibangun biasa. Nah, dari hadis itu kita tahu nopo, doa jelek dari seorang orang tua, meskipun tujuan itu nggak mendoakan seperti itu kadang-kadang bisa terjadi. Nah, makanya jangan sampai kita itu bermudah-mudah menvonis anak kita. Oh, kyo anak kayak anak setan. Nah, kalau katanya berarti ngarani sinten? Orang tuanya sendiri kayak konten niku. Nah, itu kayak jangan gitu. Jangan. Contohlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dongakne napa? Dongakne anake, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, jadikanlah anak turun kami itu seorang nabi. Itu doanya sinten? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diijabahi meskipun sekian ratus tahun muncullah nabi spesial, nabi akhir zaman, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten niku. Jadi nek misale nggih wanyel kalih anak ngoten niku ndongakne wong sing apik. Bocah kok wangel men ditoto sak dongakne besok jadi imam Masjidil Haram ngoten niku. Barangkali terkabulkan. Itu soalnya ada nggih. Ceritanya pernah dengar murotalnya Musyari Rasyid. Ada qori namanya Musyari Rasyid. Itu pernah ketika diwawancarai, ngoten nggih diwawancarai. Itu ibunya itu pernah anyel kepada Musyari itu. Musyari niku itu kakak kelas angkatan saya di kampus. Jadi kita itu satu alma mater sama Musyari, tapi dia udah dulu banget, sudah lama gitu nggih. Musyari itu apa? Musyari Rasyid itu jenengan lihat saja di YouTube itu ada. Musyari Rasyid itu dulu ini cilikane niku nuwakal. Ibuke niku nggih, ibuke itu saking nakale pernah ndongakne ngeten. Bocah kok nakal men, kalau bahasa Indonesia nggih, kalau bahasa Jawa. Bocah kok nakal men, besok engko tak dongakne jadi imam Masjidil Haram loh, gitu. Bukan itu deh. Besok tak dongakne jadi imam besar loh kamu nanti gitu. Akhirnya apa? Bener jadi imam besar. Nah, gitu. Musyari Rasyid. Makanya waktu itu, nak misalnya anyel kepada anak, dongakan sing kebaikan. Bocah kok angel men ditoto tak dongakne jadi presiden loh engko. Ngoten niku. Barangkali jadi presiden tenan. Nah, itu yang pertama. Ngoten. Kemudian yang kedua, dari ceritanya Nabi Ismail tadi. Nabi Ismail kan istri yang pertama kan dicerai nggih. Ternyata dari istri yang pertama itu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari istri yang kedua bahkan, tapi dari istri yang pertama yang diceraikan oleh siapa? Nabi Ismail tadi. Lah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Nah, niki kagem Bapak Ibu terutama. Kita itu nggih, pasti kadang-kadang antara suami dan istri itu pasti ada sesuatu yang tidak disuka, gitu nggih. Suami itu pasti akan membenci satu hal dari istrinya. Istrinya juga akan membenci satu hal dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu membenci sesuatu, barangkali Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak dari hal itu. Maka kalau kita membenci dari pasangan kita sesuatu yang jelek, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barangkali dari sesuatu yang tidak kita suka itu, Allah akan mendatangkan kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana ceritanya Nabi Ismail tadi. Makanya nggih, sabar gitu. Sabar saja nih kalau ngeten iki nggih rada ragu. Oh, cilik-cilik lagi nikah pirang tahun mau nasihati hal yang seperti itu. Nah, cuman saya itu menyampaikan ilmu apa yang saya dapat. Nah, ngoten niku. Kalam Allah Subhanahu wa taala wa asa, dan barangkali antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu dari pasangannya, wa yaj'alallahu fihi, namun Allah akan menjadikan pada hal itu khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak.
Jadi benci satu hal tapi baiknya banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada suatu hal yang buruk dari pasangan kita, semoga dengan hal itu ada kebaikan lain yang kita dapatkan yang mungkin tidak kita sangka-sangka, yang mungkin akan menjadikan baik untuk kita dan keluarga kita. Mungkin itu dua hal itu yang pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ulangi, yang pertama tadi bahwasanya kita jangan mudah-mudah mendoakan keburukan kepada anak kita, karena bisa jadi itu nopo beneran. Nah, itu jangan. Kemudian yang kedua itu kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada keburukan dari pasangan kita itu bisa menjadi kebaikan kita suatu waktu nanti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kita pada sore hari ini. Di situ di belakang ini ada pembagian buletin yang sangat sederhana. Jadi insya Allah akan kita usahakan setiap materi apa yang kita sampaikan akan kita tulis buletinnya dan akan kita bagikan kepada para jamaah, itu supaya bisa dibaca, supaya bisa jadi resum dan menjadi pelajaran dan disimpan. Nah, ngoten ya. Itu. Dan yang terakhir, mari kita amalkan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya. Dan cukup sekian untuk kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada, nggih? Sebagai pengumuman lagi, insya Allah kajian kita akan rutin dilaksanakan hari Jumat pekan kedua dan pekan keempat. Gitu, pekan kedua dan pekan keempat. Untuk pekan keempat kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin insya Allah. Itu untuk pekan yang kedua sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hujan atau tidak hujan tetap lanjut, ngerti nggih? Itu badai atau apapun kita tetap lanjut. Nah, itu pengajiannya. Itu. Cukup sekian. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.